Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 141, Tidak Menyesal. Pertarungan telah resmi dimulai. Itu seperti prediksi utusan khusus Zhou. Kilin hitam kuno hanya menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan lawannya. Yu Huatuo menang dalam 5 langkah. Yuan Xia menang pada langkah ke-8. Utusan khusus Zhou, Anda memiliki sepasang mata yang tajam. Saya tidak sabar, puji Guru Kuil. Sebenarnya, semua orang yang berada di tahap konstelasi utama dapat memprediksi hasil dari 3 pertandingan tersebut. Bagaimanapun, kekuatan dari 3 teratas sekte spiritual anggun ada di sana untuk dilihat semua orang. Lawan yang mereka pilih bukanlah orang-orang yang terlalu kuat, jadi tidak sulit untuk memprediksinya. Pemimpin kuil hanya memujinya. Alis utusan khusus Zhou sedikit mengendur. Dia menikmati sanjungannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, saya telah berkultivasi di Istana Surgawi Seni Bela Diri selama bertahun-tahun. Saya masih memiliki beberapa wawasan. Dia memandang Liu Wentian. Berdasarkan prediksinya, dia akan menang dalam 10 langkah. Penguasa istana, raja, putri Tianyin, dan pangeran Yunsu semuanya memperhatikan pertempuran ini. Faktanya, tingkat perhatiannya jauh lebih besar daripada kilin kuno berkulit hitam dan 2 lainnya. Ini karena 3 yang pertama pasti menang. Tapi Liu Wentian. Lawannya adalah Xia Qingchen, keberadaan yang tak terduga. Jangan khawatir, Liu Wentian akan menang dalam 10 langkah. Melihat ekspresi serius di wajah mereka, utusan khusus Zhou tidak terlalu memikirkannya. Dia masih memiliki perhatian yang baik terhadap orang-orang. Mengingat kekuatan Xia Qingchen, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama di depan Liu Wentian. Di bawah tatapan kedua belah pihak, Xia Qingchen dan Liu Wentian dengan cepat saling bertukar serangan. Aura Liu Wentian seperti pelangi, dan matanya melotot. Xia Qingchen, tanpa hewan peliharaan iblis dan kartu uangmu, mari kita lihat betapa mulianya dirimu nanti. Dia telah mengatakan sejak lama bahwa hewan peliharaan iblisnya tidak dapat membantu dalam pencarian naga sejati. Beberapa kartu uang itu tidak mampu meningkatkan kekuatannya sama sekali. Pernahkah kamu memikirkan cara untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu? Liu Wentian tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan Xia Qingchen yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Namun, pada saat ini, sosok Xia Qingchen berkedip-kedip, bergerak dengan kecepatan tinggi 80 kaki per langkah. Liu Wentian berjaga-jaga, bagus. Bukan masalah besar untuk memiliki teknik gerakan yang brilian, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Dia mencabut pedangnya dan mengayunkannya secara horizontal. Pandangan sekilas dari Xuan. Kekuatan batinnya berada di tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah, dan dia menggunakan teknik pedang tingkat kuning tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di Kadipaten Divine Bloom yang berhasil menahan gerakan ini. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia melepaskan kekuatan batinnya, mengulurkan 2 jari, dan dengan lembut bergerak maju. Dia menangkap pedang Liu Wentian yang tak terhentikan. Tidak peduli bagaimana Liu Wentian berjuang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyalurkan kekuatan batinnya. Ujung pedang dipegang di tangan Xia Qingchen, tidak bergerak sedikit pun. Liu Wentian terkejut. Dia merasa pedangnya dikendalikan oleh kekuatan batin yang seperti jurang maut. Kekuatan batinnya seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak mampu berbuat apapun terhadapnya. Saat hendak berjuang untuk kedua kalinya, jari Xia Qingchen tertekuk dan benar-benar mematahkan ujung pedangnya. Lalu, dia dengan santai melemparkannya. Bagian pedang yang patah mendarat di dada Liu Wentian. Kekuatan batin Liu Wentian begitu kuat sehingga serangan lemparan biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Namun, seluruh tubuh Liu Wentian terlempar dan dia terjatuh dari arena. Liu Wentian merangkak, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan batinmu. Xia Qingchen memasang ekspresi tenang di wajahnya, kamu masih tidak menyesal seperti biasanya. Dia berkata, pertama, kamu terlalu berisik. Dengan waktu yang Anda habiskan untuk berbicara, saya telah menyelesaikan 1 putaran kompetisi. Kedua, ingatanmu buruk. Apakah kamu lupa apa yang aku ajarkan kepadamu ketika kamu dikalahkan oleh serigala hijau? Saat melawan musuh, kamu harus menemukan kelemahan musuh terlebih dahulu dan jangan main-main. Kemarahan di dada Liu Wentian tidak bisa dihilangkan, dan akhirnya menekan organ dalamnya, menyebabkan dia muntah darah di tempat.
Jadi ternyata semua yang dikatakan Xia Qingchen hari itu benar adanya. Dia menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam dan terlalu menakutkan. Jika dia menyerang hari itu, dia akan mampu mengalahkan serigala hijau dalam waktu yang dia perlukan untuk berbicara. Yang menggelikan adalah dia mengira Xia Qingchen sombong. Namun, baru hari ini dia tahu bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kekayaannya tidak sebaik milik lawannya, dan bahkan keterampilan yang sangat dia banggakan pun sepenuhnya terinjak-injak di bawah kaki pihak lain. Bagaimana mungkin Liu Wentian tidak marah? Selain itu, apakah kamu lumpuh atau tidak, tidak banyak berdampak pada hasil pertempuran, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kekuatannya benar-benar terlalu lemah jika dibandingkan dengan Xia Qingchen. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, hasilnya tetap sama, dia akan kalah. Awalnya, Liu Wentian bisa saja maju sampai akhir dan berhasil memasuki istana seni bela diri surgawi. Sayangnya, dia telah memilih lawan yang tidak seharusnya dia pilih. Bahkan jika dia memilih kilin kuno berwarna hitam, itu masih lebih baik daripada menantang Xia Qingchen. Kali ini, dia langsung tersingkir dan tidak bernasib sama dengan istana surgawi jalur bela diri. Wajah Liu Wentian berubah jelek. Ekspresi Putri Tianyin juga sama jeleknya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran dan sedikit kepanikan. Bukan saja tingkat kultivasi Xia Qingchen yang tidak menurun, bahkan beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di kota awan yang sendirian. Salah satu dari 4 jenderal besar yang paling diandalkan telah kalah dari pihak lain hanya dalam satu gerakan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Utusan khusus Zhou juga merasa malu. Pertama, Liu Wentian adalah orang yang dia incar, tetapi dia bahkan tidak lulus ujian putaran pertama dan tersingkir. Kedua, dia telah meramalkan bahwa Liu Wentian akan menang dalam 10 langkah, tapi apa hasilnya? Kekalahan telak dalam satu gerakan. Perbedaannya terlalu besar, membuktikan bahwa penglihatannya terlalu buruk. Pujian dari ketua Ola dan kesombongannya telah memukul wajahnya, membuatnya kehilangan muka. Utusan khusus Zhou menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya. Dialah yang melukai Mo Yuan, kan? Ternyata utusan khusus Zhou adalah ahli misterius yang merawat luka-luka Mo Yuan. Dia terkait erat dengan kuil. Ya, itu dia, kata kepala kuil. Utusan khusus Zhou perlahan mengangguk dan menutup matanya. Di arena, mata Master Pavilion bela diri dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang terjadi dengan kekuatan Xia Qingchen? Mengalahkan Liu Wentian dengan satu gerakan. Bahkan kilin kuno berwarna hitam mungkin tidak seseram ini. Selain itu, Master Pavilion bela diri sedang menonton dari jarak dekat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Xia Qingchen bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela diri apapun dan bertarung dengan kekuatan batinnya. Mungkinkah kekuatan batinnya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah? Apakah itu mungkin? Menekan keterkejutan di hatinya, mata Master Pavilion bela diri itu bersinar dengan tatapan aneh. Babak pertama kompetisi sistem gugur telah berakhir. Putaran kedua pertarungan tim akan dimulai. Yang disebut pertarungan tim adalah pertarungan kelompok antara beberapa orang. Semua anggota tim bersedia membentuk tim. Guru, petik 2. Shen Jinghong, Zhou Suelin, dan Qin Yun segera pergi mencari Xia Qingchen dan bergabung dengan timnya. Lumayan, kalian semua sudah melewati babak penyisihan pertama. Xia Qingchen sedikit mengangguk, menyatakan persetujuannya. Guru, tolong bimbing kami dalam pertarungan tim. Shen Jinghong sangat ingin mencoba. Dia tidak menyangka akan memasuki istana surgawi jalur bela diri. Namun, dia akan berusaha untuk bertahan lebih lama lagi dan membuat nama untuk pavilion bela diri kota Cloud yang sendirian. Tuan muda, kota Giok bersedia bergabung dengan tim Anda. Seorang wanita berpakaian hijau memimpin 5 temannya. Shen Jinghong sangat bersemangat. Sepertinya reputasi kota Cloud telah menyebar jauh dan luas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat pavilion bela diri terbaik di kota Giok menyerah padanya? Namun, Xia Qingchen justru menolaknya. Saya minta maaf. Kami sudah mempunyai cukup banyak orang. Bab 142, menyapu tak terkalahkan. Dia baru saja menyadari bahwa tim yang mencari kilin kuno hitam dan yang lainnya di kota Batu Giok adalah yang pertama. Setelah ditolak, dia tidak punya pilihan selain mencari Xia Qingchen. Dia tidak menginginkan tim seperti itu. Tapi kamu hanya punya 4 orang. Semakin banyak anggota dalam tim, semakin baik. Wanita itu berkata dengan enggan. Tim saat ini secara bertahap mulai terbentuk.
Itu adalah aliansi yang terdiri dari setidaknya 2 kota, dengan setidaknya 10 orang. Xia Qingchen hanya memiliki 4 orang, dan itu jauh dari cukup. 4 orang sudah cukup. Xia Qingchen langsung menolaknya. Setelah ditolak 2 kali, wanita itu menghentakkan kakinya dan berkata, Apa hebatnya itu? Pertarungan tim adalah tentang tim. Kalian hanya berempat, saya ingin melihat berapa lama kalian bisa pamer. Saat dia menyaksikan perwakilan kota Giok pergi, wajah Shen Jinghong dipenuhi dengan penyesalan. Guru, ada orang yang datang untuk bergabung dengan kami. Mengapa Anda tidak menginginkannya? Petik 1. Kekuatan dalam jumlah adalah prinsip yang tidak pernah dilanggar sejak zaman kuno. Namun, kata-kata Xia Qingchen berbeda. Semuanya tentang kualitas, bukan kuantitas. Apakah kamu masih ingat metode memadukan kekuatan batin yang aku ajarkan padamu? Dia bertanya pada mereka bertiga. Mereka bertiga mengangguk, tentu saja saya ingat. Kami telah mempraktikkannya baru-baru ini. Itu bagus. Tidak lama kemudian, tim telah dibentuk. Dengan Hei Gulin, Yu Huatuo, dan Yuan Xia sebagai pusatnya, mereka membentuk tim super besar yang terdiri lebih dari 40 orang. Semua anggotanya adalah seniman bela diri dari ibu kota kekaisaran. Berikutnya adalah para seniman bela diri dari 9 kota besar yang telah membentuk total 3 tim. Kota Cloud yang sendirian memiliki 1 tim, sedangkan 8 kota lainnya memiliki 2 tim. Ada total 4 tim. Seolah-olah ibu kota berada di satu sisi dan penduduk kota berada di sisi lain. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, seniman bela diri dari ibu kota kekaisaran beberapa kali lebih kuat dibandingkan seniman bela diri dari kota lain. Terutama 10 besar tahap spiritual anggun, semuanya berasal dari ibu kota kekaisaran. Di sisi lain, selain Xia Qingchen, tidak ada satupun ahli terkemuka di berbagai kota. Yang terpenting kota-kotanya tidak harmonis dan terpecah menjadi 3 tim. Aturan pertarungan tim adalah tim akan bertarung satu sama lain. Tim pemenang akhir akan mengadakan kompetisi internal untuk menentukan peringkat. Dengan kata lain, peringkat pelacakan naga sejati akan dipilih dari tim pemenang akhir. Dari kelihatannya, tidak ada keraguan bahwa tim dari Imperial akan menang. Di masa lalu, pada dasarnya tim dari Imperi Dewa yang menang, tanpa pengecualian. Pertarungan tim, dimulai. Dengan pesanan, pertempuran brutal dimulai dengan cepat. Tim dari ibu kota kekaisaran tidak hanya memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, namun kekuatan mereka juga menunjukkan momentum yang menghancurkan. Alhasil, begitu pertarungan tim dimulai, tim 9 kota terpaksa mundur. Banyak seniman bela diri yang melihat bahwa mustahil untuk menang dan meninggalkan kompetisi satu demi satu untuk menghindari cedera dalam pertempuran yang kacau, menyebabkan pihak 9 kota mundur lebih cepat. Waktu minum teh telah berlalu. Di sisi 9 kota, hanya sedikit orang yang masih bertahan. Salah satunya adalah kota Batu Giok. Tim mereka sudah lama terpencar, dan hanya tersisa sedikit. Wanita berjubah hijau yang memimpin menggerutu sambil menatap Xia Qingchen. Ayo kita semua pergi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan 4 orang dari Lone Cloud City. Mereka jelas merupakan orang-orang yang lebih rendah darinya, namun mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Xia Qingchen. Tanpa diduga, Xia Qingchen malah menghela nafas lega. Saya hanya bisa menggerakkan anggota tubuh saya setelah semua orang pergi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wanita berjubah hijau yang menyerah pada pertandingan itu sangat marah. Kamu hanya berpura-pura. Hanya kelompok 4 Xia Qingchen yang tersisa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka hanya akan dimusnahkan oleh pihak lain, bukan? Dia benar-benar tidak tahu kalau dia masih akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu ketika dia akan mati. Di mata wanita berjubah hijau, Xia Qingchen tahu bahwa dia pasti akan kalah dan berusaha mencari jalan keluar. Berlemak, Xia Qingchen menyentuh wajahnya dan tersenyum dengan tenang. Hehe, wajahku tidak bengkak. Lalu aku akan duduk dan melihat bagaimana kamu dipukuli. Wanita berbaju hijau itu mencibir. Pihak lain menyerangnya secara berkelompok. Jika Xia Qingchen sedikit lebih pintar, dia akan segera menyerah dalam persaingan. Jika mereka tidak pintar, maka mereka akan dipukuli sampai wajah mereka bengkak. Xia Qingchen tertawa pelan dan melihat ke arah sekelompok orang itu. Jumlah orang di kedua sisi adalah 10:1. Jumlah pusat kekuatan seni bela diri juga 10:1. Shen Jinghong, Zhou Suelin, Ling Yun, biarkan ibu kota kekaisaran, 9 kota, dan dunia melihat kekuatan kota Cloud kita yang satu-satunya.
Mereka bertiga mengerti secara diam-diam. Shen Jinghong meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Xia Qingchen. Zhou Suelin meletakkan tangannya di punggung Shen Jinghong. Kuai Yun bersandar pada tubuh Zhou Suelin. Mereka berempat berdiri dalam garis lurus, membentuk posisi bertarung yang aneh. Melihat ini, Yuan Xia tidak bisa menahan tawa, apakah mereka berbaris dan menunggu untuk dipukuli. Para seniman bela diri dari ibu kota kekaisaran tertawa terbahak-bahak. Mereka telah melihat pertarungan kelompok yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat satu pertarungan berturut-turut. Dengan mereka berdiri dalam garis lurus, kekuatan tempur 3 orang di belakang mereka sepenuhnya dibatasi. Dia benar-benar tidak mengerti. Apakah orang-orang di kota Cloud yang sendirian itu gila? Kenapa mereka membuat posisi bertarung yang aneh? Mari kita akhiri ini dengan cepat. Kami akan menentukan peringkat kami secara internal, kata Kilin Hitam dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan santai, bahkan memikirkan peringkat internal di benaknya. Adapun 4 sisanya, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan dengan perbedaan 10-1. Mungkinkah ada kecelakaan? Putri Tianyin menghela nafas lega dan sedikit kegembiraan muncul di antara alisnya. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Bukan begitu. Pangeran Yunsu, sebaliknya, melihat postur aneh mereka dengan antisipasi di matanya. Gerakan itu seharusnya merupakan teknik fusi kekuatan batin yang diciptakan sendiri oleh Xia Qingchen, bukan? Kekuatan batin 4 orang telah menyatu ke dalam tubuh Xia Qingchen. Kalau begitu, kekuatan batinnya saat ini adalah hancurkan ikan yang lolos dari jaring. Yuan Xia memimpin dan memimpin lebih dari 10 orang untuk bergegas. Mereka seperti banjir, menghancurkan kelompok 4 Xia Qingchen dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka ditakdirkan untuk mengingat pemandangan tak terlupakan ini seumur hidup mereka. 9 bunga plum. Xia Qingchen mulai bergerak. Kekuatan batinnya bukan lagi perak gelap, tapi warna gelap murni. Hanya satu alam yang memiliki kekuatan batin gelap murni. Itu tadi, tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Dia berada di puncak tahap konstelasi tengah. Kekuatan batin Xia Qingchen telah melampaui tingkat ke-8 dari tingkat konstelasi tengah. Setelah menyatu dengan 1 di tingkat lipatan ke-6 dan 2 di tingkat lipatan ke-5 dari tingkat konstelasi tengah, dia secara alami akan mencapai tingkat lipatan ke-9 dari tingkat konstelasi tengah. Bisa dibayangkan kekuatan 9 bunga plum di alam ini. Engah, 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 engah. 9 kekuatan batin murni berwarna gelap terbang ke kerumunan, dan masing-masing dari mereka dapat meledakkan sekelompok orang. 9 aliran kekuatan batin menyapu, seketika menyebabkan lebih dari 20 seniman bela diri dari ibu kota kekaisaran terbaring di tanah dan meratap kesakitan, kehilangan kemampuan bertarung. Setengah dari tim beranggotakan 50 orang langsung musnah. Keheningan yang mematikan. Puluhan ribu orang yang hadir terdiam. Mereka menatap penonton dengan kaget, mata mereka dipenuhi kebingungan. Tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Aku tidak melihat apa-apa, kan? Salah satu petani berkata dengan ketidakpastian. Sepertinya memang begitu. Yang lainnya juga tidak yakin. Dalam sejarah perburuan naga sejati, jumlah orang yang muncul terbanyak adalah tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah belum pernah terjadi sebelumnya. Di stand VIP, ekspresi Raja dan Putri Tianyin berubah. Putri Tianyin bahkan tiba-tiba berdiri dan menatap sekelompok besar seniman bela diri ibu kota kekaisaran yang tergeletak di tanah dengan tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Pangeran Yunsu tersenyum. Bab 143, menghancurkan dan memenangkan kejuaraan. Mata utusan khusus Zhou menyipit. Pemandangan di depannya sungguh di luar imajinasinya. Wanita berjubah hijau sedang menunggu untuk melihat Xia Qingchen mempermalukan dirinya sendiri. Pada akhirnya, yang dia dapatkan adalah adegan ini. Mendesis. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di sisi ibu kota kekaisaran, orang-orang yang tidak terkena dampak juga tercengang. Mereka berempat berdiri dalam barisan, dan kekuatan mereka meningkat begitu mengerikan. Apa yang sedang terjadi? 9 bunga plum. Tentu saja, Xia Qingchen tidak akan memberi mereka waktu untuk berpikir. Setelah serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, dan serangan keempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pengeboman hebat dengan kekuatan tak tertandingi melanda segalanya. Termasuk kilin kuno berkulit hitam dan yang lainnya, mereka semua dikirim terbang keluar arena.
Dan begitu mereka meninggalkan arena, itu sama saja dengan kehilangan kompetisi. Setelah beberapa saat, hanya kelompok 4 Xia Qingchen yang masih berdiri di atas panggung. Orang-orang lainnya terbaring di tanah dan meratap kesakitan atau terlempar dari ring. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ibu kota kekaisaran dimusnahkan sepenuhnya. Setelah sekian lama, Master Pavilion Bela Diri, yang menjadi tuan rumah, mengumumkan dengan lantang dengan ekspresi bersemangat, pertarungan tim kota Cloud yang sendirian menang. Sisanya akan dihilangkan. Saat ini, penonton gempar. Saya tidak percaya, ragu, mengejutkan. Segala jenis suara menutupi seluruh adegan. Jejak naga sejati, yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri kota kekaisaran, sebenarnya ditempati oleh kota awan kecil yang sendirian. Sesuai aturan sebelumnya, hanya pemenang terakhir yang memenuhi syarat untuk menerima perekrutan istana bela diri surgawi. Mereka yang kalah di tengah tidak akan memenuhi syarat untuk merekrut. Dengan kata lain, kilin kuno berkulit hitam, Yuan Xia, dan Yu Huatuo, yang pasti akan memasuki istana surgawi jalur bela diri, telah kehilangan kualifikasi mereka untuk memasuki istana surgawi jalur bela diri. Celepuk, Putri Tianyin, yang semula berdiri, duduk dengan sedih. Matanya linglung dan pikirannya kosong. Tidak lagi, semua chipnya hilang. Liu Wentian, kilin kuno hitam. Yu Huatuo, Yuan Xia, mereka berempat yang pasti bisa memasuki istana bela diri surgawi semuanya telah tersesat. Dan semua ini karena anak terlantar. Xia Qingchen. Hahaha, Pangeran Yunsu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Saudari kerajaan, katanya, ada sesuatu yang sudah lama ingin kuberitahukan padamu. Anda perlu memperluas wawasan Anda. Perlakukan orang dengan tulus. Salib ini adalah semboyan kesuksesan Pangeran Yunsu. Justru karena inilah dia mampu bertahan hingga sekarang ketika Xia Qingchen melancarkan serangan balik. Tangan Putri Tianyin gemetar. Dia tidak mau mengakui bahwa dia picik dan terlalu munafik. Namun fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semuanya seperti yang dikatakan dengan dendam. Kamu tidak memahami kemampuan Tuan Chen. Dia benar-benar tidak mengerti. Dia tidak dapat memahaminya di masa lalu, dan dia masih tidak dapat memahaminya sekarang. Bagaimana dia bisa melawan 10 orang sendirian dan mengalahkan semua orang di ibu kota kekaisaran? Ini jelas mustahil. Di arena, suara Master Pavilion Bela Diri menjadi bersemangat. Dia berkata dengan nada tertekan, kota Cloud yang sendirian telah membiarkan Kadipaten menyaksikan keajaiban dan menyaksikan betapa naga sejati yang tak tertandingi. 4 lawan 40. Ini pasti akan menjadi legenda dalam sejarah Kadipaten. Sekarang, mari lakukan pemeringkatan internal Anda. Guru adalah yang pertama. Apakah ada yang keberatan? Shen Jinghong berkata dengan semangat tinggi. Mereka mungkin perlu menentukan peringkat diri mereka sendiri. Namun, eksistensi tertinggi seperti Xia Qingchen jelas tidak membutuhkan ini. Junior Xia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Saya sangat yakin, kata Chuo Yun. Junior Xia adalah yang pertama. Tidak ada yang tidak bisa menerima itu. Mata indah Zhou Suelin berbinar. Karena itu, hanya Shen Jinghong dan mereka berdua yang dibutuhkan untuk pemeringkatan. Pemeringkatan diumumkan dengan sangat cepat. Shen Jinghong di urutan kedua, Zhou Suelin di urutan ketiga, dan Kuo Yun di urutan keempat. Besar, Master Pavilion Bela Diri mengumumkan, dengan senang hati, sekarang, saya akan mengumumkan peringkat pelacakan naga sejati. Tempat keempat, Chan Yun dari kota Cloud. Tempat ketiga, Zhou Suelin dari kota Cloud. Tempat kedua, Shen Jinghong dari kota Cloud. Di langit, kata Lone Cloud City, bergema berulang kali. Penelusuran naga sejati tidak pernah memiliki sisi yang begitu mengejutkan. Itu adalah kota yang menduduki peringkat 4 besar dalam pencarian naga sejati. Bisa dibayangkan bahwa nama kota Cloud yang sendirian akan bergema di seluruh kadipaten. Setelah bertahun-tahun, semua orang mengetahuinya. Jika kota Cloud yang sendirian memiliki pengalaman yang cukup, kota itu bahkan bisa menjadi tempat suci untuk seni bela diri di Kadipaten, nomor 2 setelah ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya, Master Pavilion Bela Diri mengumumkan dengan penuh semangat, tempat pertama, kota Cloud yang sendirian. Namun, ini adalah momen paling seru. Kilin hitam kuno dan 2 ahli panggung anggun surgawi lainnya yang jatuh dari panggung melompat kembali ke atas panggung. Saya tidak yakin. Kilin kuno berwarna hitam itu seperti singa yang ganas, tatapannya menatap lurus ke arah Xia Qingchen. Saya tidak yakin. Ekspresi Yu Huatuo tegas.
Saya tidak yakin. Yuan Xia berkata dengan tegas. 3 baris kalimat, saya tidak menerimanya, terdengar keras dan megah, menyebar ke segala arah. Itu adalah daftar talenta surgawi, auman dari 3 orang terkuat di generasi muda Kadipaten. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Bahkan pengumuman Master Pavilion bela diri diinterupsi dan dihentikan secara tiba-tiba. Aturan pelacakan naga yang sebenarnya adalah seperti itu, tegurnya sambil mengalihkan pandangannya ke mereka bertiga, tidak masalah apakah Anda yakin atau tidak setelah Anda kalah. Apakah ada kekurangan dari pembangkit tenaga listrik luar biasa yang secara tak terduga dikalahkan dalam pencarian naga sejati di masa lalu? Tentu saja, namun, kecelakaan bukanlah alasan untuk dikecualikan. Kerugian tetaplah kerugian, tidak ada alasan. Xia Qingchen dan kelompoknya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memenangkan kompetisi. Kami bertiga pasti tidak akan menerima ini. Ekspresi Yuan Xia paling bersemangat. Dia berpikir bahwa dia bisa memasuki istana surgawi seni bela diri dan bahkan telah merencanakan masa depannya. Namun, semuanya terhenti sekarang. Percuma jika Anda tidak yakin. Segera tinggalkan arena dan jangan mengganggu pelacakan naga sejati. Master Pavilion membubarkan mereka dan pergi. Namun, pada saat ini, suara tenang bergema di seluruh tempat, menutupi suara teguran Master Pavilion. Beri mereka kesempatan. Suara itu bukanlah permintaan, melainkan perintah. Master Pavilion menoleh dengan ekspresi muram. Orang yang berbicara tidak lain adalah dia. Itu adalah utusan khusus Zhou. Dia bersandar di kursinya dan berkata dengan tegas. Jantung Master Pavilion bela diri berdebar kencang dan dia menatap raja dengan tatapan ingin tahu. Belum pernah ada preseden seperti ini sejak zaman kuno. Bagaimana kontestan yang kalah bisa diizinkan untuk memulai kembali? Raja juga tidak puas. Utusan khusus Zhou telah sepenuhnya mengabaikan aturan pelacakan naga sejati. Pelacakan naga sejati adalah aturan yang ditetapkan oleh Istana Surgawi Jalur Perang, dan aturan tersebut juga ditinggalkan oleh Istana Surgawi. Selama ratusan tahun, tidak ada utusan khusus yang berani mengubahnya. Utusan khusus Zhou terlalu berani. Mungkin karena orang dengan kekuatan nyata di belakangnya terlalu kuat sehingga dia begitu tidak bermoral. Namun, Raja tidak berani menyinggung perasaannya. Dia mengangguk kepada Master Pavilion bela diri, memberi mereka kesempatan. Master Pavilion bela diri sangat marah dan berkata kepada kilin kuno berkulit hitam dan yang lainnya, bagaimana saya bisa membuat kalian menerima saya? Peringkat ulang. Yuan Xia berkata dengan cepat. Pemeringkatannya adalah, kilin kuno hitam pertama, Yu Huatuo kedua, dan I ketiga. Anda dapat menawar peringkat lainnya sesuai keinginan. Mendengar ini, Master Pavilion bela diri sangat marah. Lelucon yang luar biasa. Sekelompok orang yang tersingkir mencoba dengan sia-sia untuk memonopoli 3 besar secara langsung. Jika itu masalahnya, apa gunanya mengadakan pelacakan naga yang sebenarnya? Bukankah semuanya akan berakhir jika dia hanya membuat keputusan internal? Bab 144, Rentan. Tidak, Master Pavilion bela diri menahan tekanan dan mempertahankan aturan pelacakan naga sejati. Kamu telah kalah. Anda tidak berhak mengubah peringkat. Kerumunan juga menjadi gempar besar. Itu benar, meski sayang, aturannya tidak bisa diubah. Atas dasar apa sekelompok orang yang tersingkir seperti Anda dapat menentukan peringkatnya sendiri? Petik 1. Konyol. Jika peringkat perburuan naga yang sebenarnya diubah tanpa izin, lalu apa gunanya berpartisipasi di dalamnya mulai sekarang? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu. Apakah Anda satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan Istana Seni Bela Diri Surgawi dalam beberapa ratus tahun terakhir? Jika peringkatnya benar-benar berubah, aku akan segera melaporkannya ke Istana Bela Diri Surgawi. Tidak ada kekurangan keluarga bangsawan di tribun yang pernah menghasilkan murid dari Istana Surgawi Jalur Perang. Mereka secara alami memiliki cara untuk menghubungi Istana Bela Diri Surgawi dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Sekelompok pemuda sangat marah, dan wajah Yuan Xia dipenuhi dengan rasa jijik, ekspresi arogannya menghilang. Dia memang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan banyak keluarga di Kadipaten Divineblum. Kilin kuno berkulit hitam melihat bahwa situasinya tidak baik dan mencoba memuluskan segalanya, maksudnya adalah dia ingin bertarung secara adil dengan Xia Qingchen. Hasil akhirnya pasti kami berada di peringkat 3 besar. Dialah yang salah bicara. Semuanya, mohon maafkan dia. Baru pada saat itulah kemarahan orang banyak yang marah mereda. Ini masih sulit diterima. Dalam pertarungan 1 lawan 1,
Xia Qingchen memang seharusnya kalah dengan 3 teratas dari Sekte Roh Anggun. Selain itu, banyak orang juga yang meragukan kemenangan kelompok Xia Qingchen. Formasi aneh itu bisa menampung 10 orang sekaligus. Namun, pelacakan naga sejati pada akhirnya bergantung pada kekuatan seseorang, dan formasi tidak cocok untuk dipromosikan. Jika semua orang mempelajari formasi Xia Qingchen di masa depan, pelacakan naga yang sebenarnya akan berada dalam kekacauan total. Master Paviliun bela diri sangat tidak mau membuat pengecualian. Bahkan jika dia melawan Xia Qingchen lagi, itu akan melanggar aturan pelacakan naga sejati. Namun, dengan adanya utusan khusus Zhou, dia hanya bisa pasrah pada nasibnya sebagai Master Paviliun belaka. Namun, dia tetap menanyakan pendapat Xia Qingchen. Kontestan Xia, bagaimana menurutmu? Tanya Master Paviliun bela diri. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan ringan, lebih baik tidak bertarung 1 lawan 1. Ini cukup bagus. Kata-kata ini tentu saja menuai banyak kritik. Apakah kamu tidak merasa malu karena memenangkan pertarungan yang tidak adil? Yuan Xia menjawab dengan sinis. Kamu sebenarnya tanpa malu-malu memonopoli tempat yang bukan milikmu. Kilin kuno berkulit hitam berbicara dengan suara yang dalam, Xia Qingchen, seseorang perlu mengetahui batasannya sendiri. Jangan biarkan orang lain menertawakan Anda. Ayo berjuang. Wajah Yu Huatuo juga dipenuhi dengan rasa jijik. Aku bisa saja berteman denganmu demi hewan peliharaan iblismu. Tapi karaktermu terlalu buruk. Mereka bertiga menimpali. Dari apa yang mereka ketahui, Xia Qingchen takut untuk melawan mereka dan tanpa malu-malu memperoleh kemenangan yang datang dari sumber yang tidak diketahui. Hanya pemarah, yang akrab dengan Xia Qingchen, yang tahu. Ia berjongkok di bawah panggung dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tuan benar-benar kesepian dan tak terkalahkan. Di seluruh kadipaten, tidak ada lawan yang layak. Namun, selalu ada orang idiot yang memaksanya keluar dari gunung dan bertarung. Penguasa Paviliun bela diri memandang Xia Qingchen sekali lagi. Sorot matanya memberitahunya bahwa tidak ada jalan lain, jadi dia harus melawannya. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Saya tidak ingin berkelahi. Ini demi kebaikanmu sendiri. Mungkin bukan hal yang buruk bagimu untuk dikalahkan seperti ini. Sebab, jika dia benar-benar bertarung melawan Xia Qingchen. Ketika mereka merasakan kekuatan Xia Qingchen yang luar biasa, mereka hanya akan kalah dengan kepala tertunduk, tanpa martabat yang tersisa. Bahkan bisa mempengaruhi jantung pencak silat. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama berada di posisi 3 teratas dalam tahap spiritual anggun dan tidak tahan dengan kekalahan mendadak. Xia Qingchen benar-benar melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Sayangnya mereka tidak dapat memahami hal ini, dan mereka juga tidak dapat memahami niat baik Xia Qingchen. Hehe, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika itu demi kebaikan kita sendiri, ayo kita berkompetisi. Yuan Xia maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Dia mencoba membujuknya berulang kali, tetapi tidak berhasil. Pihak lain terus bersikap agresif. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Baiklah, kalau begitu kita berhenti di sini. Xia Qingchen berjalan ke tengah peron dan berdiri di hadapannya. Saya menyarankan sebaiknya kalian bertiga bergabung. Dengan cara ini, Anda mungkin tidak akan kalah telak. Mendengar ini, Yuan Xia tertawa marah. Apakah kami membutuhkan 3 orang untuk berurusan denganmu? Kemampuanmu untuk mempermalukan orang lain sungguh brilian. Aku sendiri yang bisa membuatmu mengungkapkan sifat aslimu. Ambil langkahku. Petik 2. Kekuatan batinnya di tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah dan keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi menyerang dengan sekuat tenaga. Teriakan Phoenix. Dia menggunakan teknik jari. 3 jari di tangan kanannya saling menempel dan dengan kejam menunjuk ke arah tubuh Xia Qingchen. Dia bisa merasakan tekanan dari ujung jarinya dari jarak beberapa meter. Namun, Xia Qingchen hanya mengangkat 1 jarinya dengan santai dan mengetuk teknik jarinya. Puci. Seketika, tubuh Yuan Xia mundur seperti tersengat listrik. Ketiga jarinya tidak hanya merah dan bengkak, tapi juga mati rasa. Ada apa dengan kekuatan batinmu? Yuan Xia berkata dengan heran. Pihak lain tidak menggunakan teknik seni bela diri apapun, dan dia mampu menjatuhkannya kembali hanya dengan kekuatan batinnya. Hanya kilin hitam kuno yang memiliki tingkat kekuatan batin seperti ini, bukan? Berikutnya, Xia Qingchen dengan tenang menatap Yu Huatuo. Yang terakhir mengarahkan dagunya dan dengan teknik gerakan 60 kaki per langkah, dia menyapu seperti angin. Ia berusaha menang dengan teknik pergerakannya. Suara mendesing. Dia terus berputar-putar di sekitar Xia Qingchen,
meninggalkan bayangan buram yang mengganggu penglihatan Xia Qingchen. Ketika dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Namun, saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, Xia Qingchen mengulurkan tangan kanannya dan meraih dengan kelima jarinya. Dengan akurasi yang tak tertandingi, dia meraih bahu Yu Huatuo dan dengan lembut melemparkannya kembali. Yu Huatuo terhuyung dan jatuh ke tanah. Teknik gerakanmu. Dia berseru kaget. Genggaman Xia Qingchen jelas disebabkan oleh teknik gerakannya yang luar biasa. Berikutnya, setelah mengalahkan dua orang berturut-turut, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Saat ini, panggung benar-benar sunyi. Mereka menatap Xia Qingchen, mata mereka dipenuhi ekspresi tidak mengerti. Xia Qingchen sekuat ini. Itu pasti palsu. Aku akan melakukannya. Kilin hitam kuno berjalan dengan cepat dengan aura yang melonjak. Kekuatan batin yang kuat dari tingkat lipatan ke-8 dari tahap konstelasi tengah menciptakan hembusan angin berputar yang menyapu debu di sekitarnya. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menjadi pelindung juara kecantikan spiritual, Kilin hitam kuno. Di antara generasi muda dari sekte spiritual yang anggun, dia diakui secara publik sebagai yang terkuat. Berapa banyak gerakan yang ingin kamu kalahkan? Aura Kilin kuno berwarna hitam mengejutkan saat dia menegur dengan keras. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia mengambil langkah maju dan mengambil inisiatif menyerang. Kekuatan batin tingkat lipatan ke-8 dari tahap konstelasi tengah langsung menyembur keluar. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi keterampilan bela diri tingkat terendah yang dia kuasai. 9 bunga plum. Engah, engah, engah. 9 kekuatan batin tirani menyerang. Aura melonjak Kilin kuno berwarna hitam berhenti sejenak sebelum berkata dengan kaget, kamu juga berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Kilin hitam kuno itu meraung. Langit berlumuran darah terbakar. Gerakannya lebar dan berani dan tak terhentikan. Sayangnya, dalam hal kekuatan batin, dia sedikit kalah dengan Xia Qingchen. Adapun keterampilan bela dirinya, mereka tidak lebih kuat dari 9 bunga plum. Hasilnya jelas sekali. 7 aliran kekuatan batin telah dihancurkan olehnya, tetapi 2 masih mengenai dadanya. Gosok gosok gosok. Dia mundur 3 langkah dan memegangi dadanya yang mati rasa karena ngeri. Yu Huatuo dan Sekte Awan Merah juga sangat terkejut. Penonton gempar. Bab 145, membalikkan hitam dan putih. Tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Dia juga berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Melihat apa yang dia katakan sekarang, dia jelas mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia sangat ingin menyelamatkan mukanya untuk 3 besar tahap spiritual anggun. Mereka kalah secara kacau, namun tetap kehilangan muka. Namun, mereka kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 seperti ini, jadi mereka benar-benar kehilangan muka. Di sisi lain, 3 teratas dari sekte spiritual anggun terlalu mementingkan diri sendiri. Mereka mengira mereka bertiga pasti akan mengalahkan Xia Qingchen bahkan sebelum pertempuran dimulai. Xia Qingchen hanya menyelamatkan muka mereka. Master Pavilion bela diri juga tercengang. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Xia Qingchen, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sekuat ini. Cahaya kabur dan aneh di matanya bersinar lagi. Xia Qingchen menarik kembali jarinya dan dengan tenang menatap mereka bertiga yang sangat terkejut. Aku tidak ingin menindas kalian bertiga, tapi pada akhirnya, kalian tetap memaksaku untuk bertarung. Kilin kuno hitam dimulai. Kapan mereka bertiga dikalahkan oleh Xia Qingchen? Tiba-tiba, Kilin kuno berkulit hitam memikirkan seseorang. Bibirnya bergetar dan matanya melebar. Kamu adalah debu. Hanya Chen yang mengalahkan mereka bertiga di istana spiritual yang anggun. Selain itu, bukankah ada karakter, Chen, dalam nama Xia Qingchen? Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu menjadi gempar. Apa, dia adalah Chen yang muncul entah dari mana? Tidak heran 3 teratas dari tahap spiritual anggun bahkan tidak dapat menahan 1 pukulan pun. Jadi dia adalah Chen. Untuk sementara waktu, Xia Qingchen menjadi fokus perhatian semua orang. Aku tidak percaya kamu adalah Chen. Yuan Xia tidak mau menerima ini. Bagaimana dia bisa mau mengakui bahwa Xia Qingchen yang dianggap remeh sebenarnya adalah seorang jenius yang bagaikan dewa. Selain itu, serangan jari Xia Qingchen sebelumnya hanya menyebabkan sedikit rasa sakit. Tidak banyak. Yu Huatuo juga merasa bahwa dia ceroboh. Kilin hitam kuno bahkan lebih tidak mau mengakui kekalahan. Dia tidak merasa akan kalah dari Xia Qingchen. Keduanya memiliki kekuatan batin yang sama,
dan hanya ada sedikit perbedaan dalam teknik bela diri mereka. Diam, Master Pavilion bela diri memarahi, hasilnya sudah diputuskan. Jangan terlalu tidak masuk akal. Tak hanya dirinya, penonton juga kecewa dengan masuknya 3 besar tim spiritual anggun tersebut. Mereka yang tidak mampu untuk kalah tidak layak dihormati. Namun, Xia Qingchen melambaikan tangannya. Daripada perang kata-kata, ujarnya, lebih baik langsung ambil tindakan. Ini akan menghemat lebih banyak waktu. Dia selalu menekankan kebiasaan, jika kamu bisa melawan, jangan berkelahi dengan mulutmu. Jika kamu bisa bertarung dengan ilmu bela diri, jangan bertarung dengan kata-kata. Aku pergi dulu. Ekspresi kilin hitam kuno itu tegas. Yu Huatuo dan Yuan Xia juga berjuang untuk menjadi yang pertama. Mari lakukan bersama. Ini akan menghemat lebih banyak waktu. Dia sudah berdebat dengan mereka satu persatu dan tidak berminat untuk terus bertarung satu lawan satu. Itu benar-benar tidak ada habisnya. Jangan terlalu sombong, teriak kilin hitam kuno. Jika mereka bertarung 3 lawan 1, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Bukannya aku sombong, tapi kalian terlalu lemah. Xia Qingchen berkata, saya serius. Kalian bisa bergabung. Bagaimanapun, ini hanya masalah satu gerakan. Mengapa Anda harus membaginya menjadi 3 gerakan dan masing-masing dapat melakukan satu gerakan? Petik 1. Menyinggung. Itu benar-benar penghinaan. Dia begitu sombong hingga dia mengalahkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Wei Chen itu juga mengambil 3 gerakan untuk mengalahkan mereka bertiga. Bahkan jika Xia Qingchen benar-benar Chen, mustahil baginya dikalahkan dalam satu gerakan. Kabulkan keinginannya. Yuan Xia menjerit. Hari ini, dia benar-benar marah. Jika dia tidak menunjukkan wajah pada Xia Qingchen, siapa yang masih menghormati 3 kultivator spiritual teratas? Ketiganya saling memandang dan segera bergabung untuk menyerang. Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dengan tangan di belakang punggung. Ketiganya menyerang dari arah dan metode yang berbeda. Tapi mereka semua mempunyai tujuan yang sama. Mereka semua akan bentrok dengan Xia Qingchen dari jarak dekat. Mereka bertiga bertukar pandang dan menyerang dari 3 arah berbeda, menutup semua peluang Xia Qingchen untuk melarikan diri. Namun, Xia Qingchen tidak ingin menghindar sama sekali, dan dia tidak perlu menghindar. Saat mereka menyerang, dia berkata dengan acuh tak acuh, tubuh abadi Yuan campuran. Aliran udara tiba-tiba mengalir dari segala arah, berputar di sekitar Xia Qingchen, membentuk bola spiral yang sangat besar. Serangan ketiga orang itu mengenai bola bundar, namun seperti lumpur yang mengalir ke laut, tidak mampu maju 1 inci pun. Yang lebih menakutkan lagi adalah bola bundar itu terus berputar, menghasilkan kekuatan menelan yang mengejutkan. Seolah-olah mereka bertiga terjatuh ke dalam rawa. Kaki mereka menginjak tanah dengan kuat untuk mencegah diri mereka tersedot ke dalam. Namun, kecepatan putaran bola gas tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan menyedotnya. Ketiganya seperti serbet yang terbang ke langit, berputar liar mengikuti aliran udara dari bola bundar. Mereka bertiga bahkan tidak bisa menstabilkan tubuh mereka, apalagi melawan. Pergi. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Bola gas yang berputar dengan kecepatan tinggi tiba-tiba meledak. Semua gas keluar ke sekeliling Xia Qingchen tanpa perintah apapun. Seperti yang bisa dibayangkan, bagaimana ketiga orang yang berputar itu bisa mendapatkan akhir yang baik. Ci. Pakaian ketiga orang itu terpotong-potong oleh aliran udara yang deras, dan luka berdarah yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Di saat yang sama, gelombang kejut dari ledakan membuat mereka terbang. Seberat Yuan Xia, dia pingsan. Yu Huatuo di tengah mengalami banyak patah tulang. Seringan kilin kuno yang hitam, ia terus memuntahkan darah. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Satu gerakan. Dia telah mengalahkan 3 teratas dari tahap spiritual anggun dengan satu gerakan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mungkinkah dia berada pada tahap konstelasi utama? Baru setelah sekian lama penonton meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dia benar-benar Chen. Tidak, dia bahkan lebih menakutkan dari Chen. Jejak naga sejati ini adalah naga sejati yang selama ini kami cari. Pemenang pelacakan naga sejati sebelumnya memang kuat, tapi mereka bukanlah naga sejati. Hanya seseorang seperti Xia Qingchen hari ini, seseorang yang berdiri di atas kepala begitu banyak orang jenius dan menyapu segalanya, yang bisa disebut naga sejati. Surga telah memberkati Shen Xiuku. Yu Qingyang telah mengkhianati kita, tapi satu lagi jenius yang menantang surga telah muncul. Semua orang bersorak. Mereka bangga dengan kemunculan Xia Qingchen yang tiba-tiba,
bangga padanya, dan menantikannya. Master Pavilion bela diri juga bersemangat. Jenggotnya bergetar ketika dia mengumumkan, dengan ini saya mengumumkan bahwa tempat pertama dalam pelacakan naga yang sebenarnya adalah Xia. Namun, saat seluruh negeri sedang mendidih dan orang-orang sedang merayakannya. Suara tidak harmonis namun tenang yang menekan semua suara di aula perlahan terdengar. Tempat pertama, Kilin Hitam Kuno. Juara kedua, Yu Huatuo. Tempat ketiga, Yuan Xia. Petik 2. Tempat keempat Xia Qingchen. Semua orang melihat ke arah suara itu. Utusan khusus Zhou berdiri dan mengumumkan peringkatnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sang Raja tertegun, utusan khusus Zhou, kamu adalah. Ini bukan lagi pertanyaan apakah mereka buta atau tidak. Ini merupakan tantangan publik terhadap martabat Kadipaten Bunga Surgawi. Dia benar-benar telah menamparkan mereka bertiga, yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, ke kepala jenius sejati Xia Qingchen. Tindakan ini merupakan penghinaan terhadap orang-orang yang memiliki keindahan surgawi. Dia menghina setiap saksi yang hadir hari ini. Utusan khusus Zhou tidak berekspresi. Meskipun kekuatan Xia Qingchen lumayan, fondasi seni bela dirinya terlalu lemah. Menawar tempat keempat sudah memberinya opini yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri. Dia pernah melihat omong kosong sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat kebohongan yang tidak tahu malu dengan mata terbuka. Seseorang dengan yayasan Dao bela diri yang lemah mengalahkan 3 sekte roh anggun dalam satu gerakan. Selain itu, kekuatan Xia Qingchen yang mengguncang dunia hanya menerima evaluasi, tidak buruk. Ketika utusan khusus Zhou ini berpartisipasi dalam pencarian naga sejati saat itu, dia mungkin bahkan tidak 1/10 dari Xia Qingchen. Dia sebenarnya berani menilainya tanpa malu-malu sebagai tidak buruk. Bab 146, Bencana yang akan segera terjadi. Hanya guru kuil yang tersanjung, utusan khusus Zhou, kamu benar. Apa gunanya hanya melihat kekuatan? Tempat suci macam apa istana surgawi seni bela diri itu? Kita perlu mengkaji para kandidat dari berbagai sudut pandang. Utusan khusus Zhou mengangguk dan tidak peduli dengan ekspresi marah para penonton. Dia mendapat dukungan dari seseorang dengan kekuatan nyata di istana surgawi jalur perang. Jadi bagaimana jika seseorang melaporkan hal ini ke istana surgawi jalur perang? Dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Saya sekarang mengumumkan calon istana surgawi jalur perang. Kilin Kuno Hitam, Yu Huatuo, Yuan Xia, Liu Wentian, dan Mo Yuan boleh masuk. Utusan Zhou berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, penonton menjadi gempar. Tidak apa-apa jika dia bias terhadap Kilin Hitam dan 2 lainnya. Liu Wentian tersingkir di babak pertama, dan dia juga lolos. Jadi, apa itu Mo Yuan? Dia hanya berada di tingkat lipatan keempat dari tahap konstelasi tengah. Dia bahkan tidak melewati bagian pertama dari naga sejati yang membumbung ke langit. Dia sebenarnya punya hak untuk memasuki istana seni bela diri surgawi. Bisakah Anda lebih bias? Namun, jelas bahwa utusan khusus Zhou datang hari ini untuk mendukung aula surgawi. Bahkan jika seekor babi datang dari kuil, selama dia mengatakan itu mungkin, itu akan mungkin. Dan jika naga sejati seperti Xia Qingchen mengatakan itu tidak akan berhasil, maka itu tidak akan berhasil. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Xia Qingchen dan berkata dengan tenang, jika kamu tulus bergabung. Meskipun dia bias terhadap kuil, sulit baginya untuk menyangkal bahwa Xia Qingchen terlalu luar biasa. Jika dia membawanya kembali ke istana bela diri surgawi, dia pasti akan diberi hadiah. Namun, nada dan kata-kata amalnya dengan tenang disela oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen merapikan lengan bajunya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya menolak untuk bergabung dengan istana bela diri surgawi. Anda bisa diam. Kata-kata ini menyebabkan wajah utusan khusus Zhou membeku. Dia sedang melihat wajahnya di depan umum. Beraninya kamu memarahi utusan khusus Zhou. Namun, Xia Qingchen bahkan tidak menatap matanya. Dia merapikan rambutnya, berbalik, dan berjalan menyusuri arena. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, jangan gunakan bulu ayam sebagai anak panah. Kadipaten Bunga Surgawi bukanlah tempat di mana Anda, seorang utusan khusus, dapat bersenang-senang. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, dia mungkin tidak dapat kembali ke jalur bela diri Istana Surgawi dengan selamat. Ini karena beberapa seniman bela diri yang kuat dari berbagai keluarga sudah memberikan pandangan dingin pada utusan khusus Zhou. Jika utusan khusus Zhou masih berani menyerang naga sejati spiritual yang anggun, mereka tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Meskipun budidaya utusan khusus Zhou kuat,
dia baru berusia 30 tahun. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari generasi tua di kota? Jika mereka benar-benar marah, akan sulit menentukan keselamatan utusan khusus Zhou. Merasakan beberapa tatapan tajam, utusan khusus Zhou tahu di dalam hatinya bahwa dia telah menyentuh inti dari seorang kultivator elit spiritual hari ini. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan terprovokasi untuk memberontak. Dia mendengus dingin dan duduk kembali, melihat Xia Qingchen pergi. Ekspresi Putri Tianyin rumit. Ada banyak liku-liku dalam pencarian naga sejati. Singgasananya akhirnya ada di tangannya setelah mengalami banyak pasang surut. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya bahagia. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memang rabun jauh. Jika kilin hitam dan dua lainnya dapat dianggap sebagai sepetak rumput. Kalau begitu, Xia Qingchen akan menjadi hutan yang luas. Dia telah menyerahkan seluruh hutan demi sebidang rumput. Seberapa picikkah dia? Mereka benar-benar buta. Pangeran Yunsu menghela nafas, tapi dia tidak terlihat sedih. Sebaliknya, dia tampak sedikit bangga. Meskipun dia dikalahkan, itu tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Ini karena orang yang dia incar bukan dikalahkan oleh musuh, tapi oleh aturan yang tidak adil. Penonton pergi dengan marah. Pada akhirnya, hanya tersisa beberapa orang. Utusan khusus Zhou mengusap celah di antara alisnya dengan lelah. Mari kita akhiri di sini untuk hari ini. Kalian semua yang sudah lolos, bersiaplah. Kami akan berangkat dalam 3 hari dan menuju ke Istana Surgawi jalur bela diri. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berlari masuk dari luar alun-alun. Teknik gerakannya sangat cepat, mencapai 100 kaki dengan satu langkah. Sebelum penonton sempat bereaksi, dia sudah melompat ke atas panggung. Melihat ke alun-alun yang kosong, dia mengangkat alisnya. Terlambat. Tiba-tiba, dia melihat kilin kuno berwarna hitam dan yang lainnya dibawa pergi. Dia memerintahkan, berhenti dan sisihkan. Ada yang ingin kutanyakan. Kemudian, tanpa menoleh, dia memerintahkan raja di panggung VIP, kamu, perintahkan 10 besar perburuan naga sejati ini untuk kembali. Dan kamu, temukan beberapa saksi. Pergi. Dia kemudian memerintahkan utusan khusus Xiang Zhou. Tidak apa-apa jika dia memerintahkan orang lain, tetapi akan aneh jika dia tidak marah ketika dia memerintahkan utusan khusus Zhou. Siapa kamu? Dia yang paling kuat di sini. Wanita manapun akan memerintahkan ini dan itu, dan bahkan dia. Sungguh membingungkan. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Wanita itu berbalik dan menatapnya dengan dingin. Utusan khusus Zhou tertawa karena marah. Di seluruh Kadipaten Bunga Suci, bahkan raja pun harus patuh saat melihatnya. Dari mana asal wanita liar ini? Dia berani memelototinya. Hall Master Mo, beritahu wanita ini siapa aku. Dia tidak mau repot-repot berkomunikasi langsung dengan wanita aneh ini. Dia hanya perlu menggunakan mulut orang lain untuk memberitahukan identitasnya. Utusan khusus Zhou dari Istana Bela Diri Surgawi. Identitas ini mungkin akan membuat wanita ini takut setengah mati. Dia sebenarnya berani berbicara kembali dengan utusan khusus Zhou. Dia benar-benar menunggu kematian. Namun, saat Hall Master Mo hendak mengumumkan namanya dengan keras, wanita itu dengan santai melemparkan batu ke arahnya, diam dan berhenti berisik. Hall Master Mo tanpa sadar meraih batu itu. Itu diukir dari batu merah halus. Ada ukiran bintang dan awan putih yang terlihat nyata di bagian depan. Garis-garis lukisannya halus dan alami, seolah-olah tidak diukir, melainkan salinan bintang dan awan putih. Dia membaliknya dan melihat kata, Beijing, di sisi lain. Apa itu? Hall Master Mo mengerutkan alisnya. Mengapa dia melempar batu ke arahnya? Dia melemparkannya ke tanah dan mendengus, aku memperingatkanmu, gadis kecil. Orang yang berdiri di depan Anda adalah. Namun, saat ini, sebuah kekuatan tajam menyerbu dan langsung menghantamnya, menyebabkan dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Diam. Pada saat yang sama, suara mendesak dan rendah utusan khusus Zhou terdengar. Hall Master Mo tersadar dan memandang utusan khusus Zhou dengan kaget. Tidak ada jejak keangkuhan seorang utusan di wajahnya. Saat ini, wajahnya pucat, dan ada sedikit rasa takut dan gelisah. Dia meraih batu bundar hitam yang hendak jatuh ke tanah, lalu dengan cepat berjalan beberapa langkah dan sampai di depan wanita itu. Tuan Balai Mo, Raja, Putri Tianyin, dan Pangeran Yunsu semuanya tercengang. Dia berlutut dan memegang batu itu dengan kedua tangannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan mengembalikannya kepada wanita itu. Kepalanya sangat menunduk,
dan dia berkata dengan sikap yang sangat hormat, utusan Sekte Nebula telah tiba di Kadipaten Divineblum. Tolong hukum aku karena tidak bisa menyambutmu. Apa? Sekte Nebula. Semua orang menatap wanita di depan mereka. Usianya sekitar 23 tahun, dengan penampilan di atas rata-rata dan temperamen dingin. Dia mengenakan gaun sutra merah muda biasa, dan rambutnya disisir rapi. Wanita seperti itu sebenarnya berasal dari Sekte Nebula, sekte yang menguasai lebih dari 100 pangkat seorang duke. Istana surgawi dari jalur perang hanyalah satu dari 10 cabang Sekte Nebula. Tidak mengherankan jika utusan khusus Zhou sangat menghormati wanita ini seolah-olah dia adalah tuannya. Salah satunya adalah murid Istana Bela Diri Surgawi, sementara yang lainnya adalah murid Sekte Nebula. Perbedaan status di antara mereka lebih dari. Bab 147, Kebenaran Terungkap. Lakukan apa yang aku katakan. Bai Jing berkata dengan dingin sambil mengambil kembali batu itu. Bagaimana utusan khusus Zhou berani mengatakan tidak? Dia berlari keluar dengan gemetar dan menemukan penonton yang baru saja pergi. Raja segera memerintahkan 10 pelacak naga sejati untuk dibawa kembali. Pada akhirnya, selain Xia Qingchen, yang lainnya semuanya ada di sini. Kalian juga masuk 10 besar. Bai Jing melirik mereka bertiga. Hati kilin hitam kuno bergetar. Orang di depannya ini adalah murid Sekte Nebula. Ya, benar, benar. Untuk menghormati, kilin kuno berkulit hitam bahkan tidak dapat berbicara dengan baik. Hati yang buruk. Bai Jing mengerutkan kening. Dia tidak puas dengan orang ini dan mengulurkan tangannya kepada raja. Bawakan aku file tentang pelacakan naga yang sebenarnya. Sang raja segera membungkuk dan menghadiahkan sebuah buku bersampul kuno. Setiap kali pelacakan naga sejati berakhir, peringkat pada saat itu akan dicatat di dalamnya. Sudah seperti ini selama beberapa generasi dan tidak pernah hilang. Bai Jing membukanya dan melihat 3 teratas. Kilin kuno berwarna hitam, Yu Huatuo, dan Yuan Xia, majulah. Bai Jing melihat ke-7 orang lainnya. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa 3 orang di depannya terluka parah sehingga mereka seharusnya menjadi 3 orang terakhir dalam peringkat tersebut. Saya adalah kilin kuno berwarna hitam. Kata kilin kuno berwarna hitam dengan suara gemetar. Saya Yu Huatuo. Ini adalah Yuan Xia. Yu Huatuo memperkenalkan Yuan Xia yang tidak sadarkan diri. Bai Jing menatap mereka dengan aneh dan melihat file itu lagi. 3 teratas semuanya terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Saat kalian bertarung memperebutkan peringkat, apakah kalian bertarung satu sama lain? Karena mereka berada di peringkat 3 besar, akan sulit bagi yang lain untuk menyakiti mereka. Itu hanya mungkin disebabkan oleh pertarungan mereka bertiga. Kerumunan langsung terdiam. Baik itu utusan khusus Zhou atau 3 kilin kuno berkulit hitam, mereka semua gemetar karena rasa bersalah dan tidak berani menjawab. Alis Bai Jing berkerut. Dia melihat ke arah penonton yang ditarik ke belakang dan bertanya, katakan padaku. Penonton dengan hati-hati memandang utusan khusus Zhou dan menghindari tatapannya, tidak berani menjawab. Ada apa dengan kalian? Alis Bai Jing berkerut karena marah. Bukan 1, bukan 2. Pada saat ini, Shen Jinghong mengertakkan gigi dan berdiri, berkata, melapor kepada utusan khusus Bai, mereka dilukai oleh peringkat 4 Xia Qingchen. Hati Shen Jinghong dipenuhi amarah. Dia merasakan kesedihan dan kemarahan atas pertemuan Xia Qingchen. Seorang jenius naga sejati masa depannya akan dihancurkan oleh penjahat. Karena utusan khusus Sekte Nebula ada di sini, dia harus menjelaskan kepadanya. Bahkan jika utusan khusus Zhou pada akhirnya membencinya, dia tidak akan menyesalinya. Bai Jing melihat nama tempat keempat dan sedikit ragu. Tempat keempat mengalahkan 3 besar. Kenapa dia masih di posisi keempat? Apakah dia menggunakan semacam metode curang? Pada saat ini, jantung utusan khusus Zhou berdetak kencang. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Shen Jinghong dengan tatapan dingin, diam-diam mengancamnya untuk tidak mengatakan apapun. Namun, Shen Jinghong berkata dengan rasa kebenaran yang kuat, tidak. Lebih tepatnya, mereka bertiga bergabung, namun mereka terluka sedemikian rupa hanya dengan satu gerakan dari Xia Qingchen. Bai Jing membalik-balik informasi itu lagi. Yu Huatuo dan Yuan Xia masih baik-baik saja, mereka berdua berada di tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah. Namun, informasi tentang kilin hitam kuno menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Mereka bertiga bergabung, tapi mereka masih terluka parah hanya dengan satu gerakan. Bukankah kekuatan Xia Qingchen terlalu berlebihan? Dibandingkan dengan mereka bertiga,
Xia Qingchen hanya memiliki aura seorang penguasa. Perbedaannya terlalu besar. Lalu kenapa peringkatnya di bawah mereka bertiga? Mata Bai Jing menyipit. Shen Jinghong memandang utusan khusus Zhou. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan, dan niat membunuhnya sangat besar. Hati Shen Jinghong bergetar. Dia menekan rasa takutnya dan berkata, jika saya mengatakan yang sebenarnya, dapatkah Anda memastikan keselamatan saya dan menghukum pengkhianat? Bai Jing memandang utusan khusus Zhou. Yang terakhir segera menundukkan kepalanya. Meskipun saat itu tengah musim dingin, dia dipenuhi keringat dingin dan gemetar. Dia hanya bisa berdoa agar Shen Jinghong tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, tidak akan pernah. Namun, tindakannya telah membuat marah manusia dan dewa. Apalagi Shen Jinghong yang telah menerima kebaikan Xia Qingchen. Dia bahkan lebih marah lagi. Katakan padaku, dan aku akan memastikan keselamatanmu seumur hidupmu. Bai Jing berjanji. Baru kemudian Shen Jinghong berkata, itu utusan khusus Zhou. Dia dilahirkan di kuil pangkat seorang duke sendiri, jadi dia memihak kuil pangkat seorang duke sendiri dan mengubah peringkatnya tanpa izin. Itu sebabnya dia adalah naga sejati pertama, tapi sebenarnya dia berada di peringkat keempat. Itu adalah peringkat yang tidak masuk akal di mana 3 orang tak berguna bisa menginjak kepala naga yang sebenarnya. Bai Jing tersenyum dingin. Celepuk. Aku tidak bersalah. Utusan khusus Zhou segera bersujud. Saya mengatur peringkat dengan jujur. Saya tidak berbohong. Pada titik ini, dia hanya bisa mati 100 kali untuk menyangkalnya. Baiklah, aku akan memeriksa apakah kamu berbohong, jawab Bai Jing. Matanya menyapu seluruh file. 3 teratas semuanya terluka. Bahkan jika mereka tidak memenuhi persyaratan, mereka dapat menjelaskan luka-luka mereka. Tatapannya melewati Xia Qingchen yang berperingkat 4 yang absen dan Liu Wentian yang berperingkat 5 yang cedera, dan tentu saja mendarat di Mo Yuan yang berperingkat 6. Siapa Mo Yuan? Dia meletakkan file itu dan bertanya. Di antara 9 orang, Mo Yuan menonjol dengan wajah pucat dan berkata dengan suara gemetar, "Satu saya Mo Yuan." Bai Jing mengukurnya, kamu berada di posisi ke-6. Anda juga salah satu finalisnya, bukan? Dia bertanya. Di file tersebut, rekor keberhasilan nominasinya tertanda dengan jelas. Mo Yuan tergagap dan mencoba meminta bantuan utusan khusus Zhou. Namun, utusan khusus Zhou hampir tergeletak di tanah, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli padanya? Baiklah, tunjukkan padaku kekuatanmu. Melihat ketakutan Mo Yuan, wajah Bai Jing menjadi dingin. Ayo cepat. Tawa kecil ini hampir membuat Mo Yuan jatuh ke tanah. Dia buru-buru menunjukkan budidayanya dalam kesibukan. Kekuatan batin di lipatan keempat tahap konstelasi tengah, keterampilan bela diri biasa. Bai Jing mengerutkan kening dan berkata, karena kamu berada di 6 besar, apakah kamu benar-benar berpikir hanya itu yang kamu punya? Di depanku, tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu, gunakan saja semuanya. Pikiran Mo Yuan kosong saat dia menunjukkan kekuatannya lagi. Namun, bagaimana jika dia menggunakannya? Kekuatannya hanya pada level itu, jadi bagaimana dia bisa menggunakan bunga? Shen Jinghong maju selangkah, dan dengan budidayanya di tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah, dia dengan mudah meninjunya ke tanah, menyebabkan dia muntah darah. Dia menarik tinjunya, utusan Bai, kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Berapa peringkatmu? Bai Jing menyipitkan matanya. Yang ke-7. Shen Jinghong berkata, 2 teman saya yang lain masing-masing berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Basis budidaya mereka telah mencapai lipatan ke-5 dari tingkat konstelasi tengah. Kebenaran ada di depan mereka. Sampah di tingkat lipatan ke-4 dari tahap konstelasi tengah, berada di peringkat ke-6. 3 orang yang jauh lebih kuat darinya berada di peringkat paling belakang, dan mereka tidak bernasib sama dengan istana surgawi jalur bela diri. Bai Jing memegang file itu dan tertawa karena marah. Sangat bagus. Utusan khusus Zhou, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Singkirkan orang-orang yang berguna dan tinggalkan semua pengecut yang tidak berguna. Tidak mengherankan jika para elit yang diserap dari istana surgawi seni bela diri Anda menjadi semakin buruk dari setiap generasi. Ternyata itu semua karena kamu. Bab 148, Kekecewaan Besar. Fondasi Sekte Nebula adalah darah baru dari generasi ke generasi. Namun, justru karena orang-orang seperti utusan khusus Zhou, para elit sejati tidak dapat menunjukkan bakat mereka, menyebabkan sekelompok sampah menyia-nyiakan sumber daya. Itulah alasan mengapa Sekte Nebula semakin memburuk dari tahun ke tahun,
dan kesenjangan antara mereka dan Sekte Tebing Pedang semakin lebar dari tahun ke tahun. Mata Bai Jing bersinar karena niat membunuh. Utusan, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Utusan khusus Zhou melakukan kotau berulang kali. Dia menggunakan begitu banyak tenaga hingga dahinya terbelah dan tanah berlumuran darah. Bai Jing tidak tergerak. Dia dengan tenang berbicara, kalau begitu, naga sebenarnya dari kelompok ini adalah Xia Qingchen. Petik 2. Itu benar, Shen Jinghong berkata dengan gembira. Namun, Bai Jing tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya, dia bertanya, teknik apa yang dia gunakan? Shen Jinghong berpikir sejenak dan berkata, dia punya banyak trik. Aspek manakah yang Anda tanyakan? Petik 1. Sebulan yang lalu, ada seorang pemuda yang menantang Liu Wentian di istana spiritual yang anggun. Dia menampilkan teknik bela diri yang mirip dengan sumber Qi. Itu sangat kuat. Saya memiliki seorang senior yang kebetulan hadir dan memberi tahu saya. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk melihatnya. Itu Xia Qingchen. Apakah untuk membentuk bola bundar dengan aliran udara dan membuatnya kebal? Shen Jinghong segera bertanya. Dia berkata dengan penuh semangat. Itu benar-benar dia. Mata Bai Jing berbinar. Itu benar sekali. Di mana dia? Kenapa dia tidak mendengarkan panggilan itu? Bai Jing melihat ke 9 orang yang tersisa. Shen Jinghong memelototi utusan khusus Zhou dan berkata dengan kebencian, Xia Qingchen tidak mau menderita keluhan apapun dan menyerah untuk bergabung dengan istana surgawi jalur perang. Dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi, keberadaannya tidak diketahui. Kegembiraan di mata Bai Jing memudar seperti air pasang. Yang menggantikannya adalah kemarahan. Dia bisa membayangkan perasaan naga sejati yang dianiaya oleh pria licik. Jika itu dia juga akan menjentikkan lengan bajunya dan pergi dari sana, bersumpah untuk tidak memasuki istana surgawi jalur perang. Tidak heran jumlah naga jenius sejati di istana bela diri surgawi semakin berkurang dari tahun ke tahun. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius seperti Xia Qingchen yang marah begitu saja, bergabung dengan Sekte Tebing Pedang. Seekor burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Jika Sekte Nebula tidak menghargai mereka, mereka secara alami akan bergabung dengan Sekte Tebing Pedang. Utusan khusus Zhou, tidak perlu bersujud. Tidak ada gunanya bahkan jika kepalamu patah. Bai Jing menundukkan kepalanya dan menatap utusan yang memohon itu. Zhou, bunuh dirimu sendiri dan aku akan memberimu harga diri. Mendengar ini, hati utusan khusus Zhou dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, dia masih memegangi sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya. Tuanku adalah Bai Yun yang abadi. Tolong tunjukkan belas kasihan, utusan Bai. Keponakan bela diri Bai Yun, kan? Namun, senioritas Bai Jing lebih tinggi dari gurunya. Ketika kita kembali, aku akan membuatnya disalahkan dan mengundurkan diri. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan karena mengajar murid sepertimu. Apa, bahkan gurunya tidak bisa menyelamatkannya. Utusan khusus Zhou berjuang secara internal. Dia melirik Bai Jing, yang jauh lebih muda darinya, dan mengambil keputusan. Paling buruk, dia bisa saja melarikan diri dari dunia atau bergabung dengan Sekte Tebing Pedang. Mengapa saya harus mati? Suara mendesing. Dia bergegas keluar seperti anak panah yang tajam, siap melarikan diri. Bai Jing mencibir. Dia berdiri diam dan menunjuk ke udara. Utusan khusus Zhou, yang telah melarikan diri 100 kaki jauhnya, tiba-tiba lehernya terpotong hingga retak. Untuk sesaat, kepalanya terpisah dari tubuhnya dan dia mati di tempat. Semua orang gemetar. Seorang utusan istana bela diri surgawi, sebuah eksistensi dengan sosok kuat sebagai pendukungnya, telah terbunuh begitu saja. Bai Jing berbalik dan menatap 9 kandidat. Semua orang yang memenuhi syarat untuk istana surgawi Dao bela diri akan didiskualifikasi. Selain itu, kamu tidak diizinkan memasuki istana seni bela diri surgawi selama sisa hidupmu. Dengan satu kalimat, dia mengumumkan nasib Hei Gulin, Yu Huatuo, Yuan Xia, Liu Wentian, dan Mo Yuan. Adapun beberapa dari kalian, Bai Jing memandang Shen Jinghong, Zhou Suelin, dan Qin Yun, lalu menggelengkan kepalanya, kekuatanmu sedikit rendah, dan kamu tidak dapat mencapai ambang pintu istana surgawi jalur bela diri. Shen Jinghong menjawab, tidak apa-apa. Saya hanya berharap Anda tidak membiarkan mutiara cerah Xia Qingchen tertutup debu. Mereka tidak menyangka akan bergabung dengan istana surgawi jalur perang. Karena itu, dia tidak kecewa. Bai Jing mengangguk dan menatap raja. Aku beri waktu 2 jam.
Hati raja bergetar. Dia segera memberi perintah untuk mengerahkan pengawal kerajaan dan petugas patroli untuk mencari Xia Qingchen. Pada waktu itu, Xia Qingchen sedang berjalan di jalanan. Alisnya menunjukkan beberapa jejak kontemplasi. Tidak mungkin baginya untuk pergi ke istana surgawi jalur perang lagi. Dengan adanya utusan khusus Zhou, dia hanya akan mendapat masalah jika dia masuk. Itu tidak akan bermanfaat bagi kemajuannya dalam seni bela diri. Mungkinkah dia harus pergi ke negara lain dan bergabung dengan cabang sekte Nebula yang lain? Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa tiba tepat waktu. Saat dia sedang berpikir, Master Paviliun Bela Diri itu menyusul. Tuan Muda Xia, tunggu. Xia Qingchen menghentikan langkahnya, merasa sedikit terkejut. Apakah ada sesuatu? Bagaimana dia bisa menyusul? Tuan Muda Xia, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Mata tua Master Paviliun Bela Diri bersinar. Mata Xia Qingchen menyipit. Dia mengikutinya ke gang kecil dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Master Paviliun Bela Diri menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tuan Muda Xia, naga sejati yang tak tertandingi, apakah Anda benar-benar bersedia meremehkan seluruh hidup Anda? Petik 2. Dia mengamati ekspresi Xia Qingchen. Sayangnya, wajah Xia Qingchen setenang sumur kuno. Dia dengan tenang berkata, saya menyuruhmu untuk berterus terang. Saya tidak suka bertele-tele. Tuan Muda Xia, karena Sekte Nebula tidak menginginkan Anda, pernahkah Anda mempertimbangkan Sekte Tebing Pedang? Tanya Master Paviliun Bela Diri dengan ragu-ragu. Xia Qingchen menilai penguasa Paviliun Bela Diri dengan takjub. Kamu adalah Master Paviliun dari Paviliun Bela Diri Kadipaten di bawah kekuasaan Sekte Nebula, tapi kamu bekerja untuk Sekte Tebing Pedang. Dia tidak berniat mengungkap Master Paviliun Bela Diri. Itu karena pertemuan Xia Qingchen bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Dengan orang seperti Master Paviliun Bela Diri, setidaknya hal itu dapat memastikan bahwa talenta luar biasa yang telah dirugikan akan memiliki jalan keluar. Apa yang dipikirkan Tuan Muda Xia? Tanya Master Paviliun Bela Diri. Xia Qingchen merenung sejenak, kamu bisa memutuskan segalanya. Petik 1. Tentu saja tidak, saya hanya referensi. Jika Anda tertarik, saya dapat mengajak Anda menemui seseorang sekarang. Dia akan menguji kekuatanmu untuk melihat apakah kamu memenuhi persyaratan, kata Master Paviliun Bela Diri. Ayo pergi. Xia Qingchen berbicara dengan tegas. Sekte Tebing Pedang adalah tempat yang tidak ingin dia pilih. Itu karena Yu Qing yang masih di sana. Bukan hal yang baik berada di sekte yang sama dengannya. Di gua abadi di pinggiran ibu kota kekaisaran. Di halaman belakang villa, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun sedang memandangi pemuda di depannya yang sedang berkultivasi dengan puas. Basis budidaya pemuda itu sangat tinggi. Dia sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Pada saat ini, penguasa Paviliun Bela Diri memimpin Xia Qingchen masuk. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada pemuda itu dan kemudian buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xia Qingchen, sebelum dia pergi, dia berbicara kepada Xia Qingchen, lakukan dengan baik. Setelah itu, dia pergi. Pemuda itu bersandar di kursi rotan sambil bermain dengan 2 buah kenari di tangannya. Dia mengukur Xia Qingchen dengan tenang dan tenang. Kamu yang pertama dalam perburuan naga sejati tahun ini. Keempat, Xia Qingchen berbicara dengan jujur. Pemuda itu mengerutkan kening. Hanya keempat, untuk menghindari kecurigaan, Master Paviliun Bela Diri membuat cerita panjangnya tetap singkat. Dia hanya mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah orang yang memiliki potensi besar dan harus tetap tertinggal. Setelah itu, dia bergegas pergi. Dia sangat kecewa ketika mengetahui bahwa dia hanya berada di posisi keempat. Bab 149, Super Chiles. Kadipaten Divineblum menduduki peringkat terakhir di antara 10 kadipaten yang diperintah oleh Istana Surgawi Bela Diri. Setiap tahun, jumlah orang yang bisa memasuki Istana Surgawi jalur perang bisa dihitung dengan jari. Tempat keempat hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Bela Diri Surgawi. Namun, kaki nyamuk juga merupakan daging. Sejak dia datang, tentu dia akan menerimanya. Baiklah, tunjukkan padaku kekuatanmu. Pemuda itu berkata dengan kurang tertarik. Bagaimana cara menampilkannya? Xia Qingchen bertanya. Pemuda itu memandang pemuda yang sedang berkultivasi dan berkata sambil tersenyum, Zheng Lan, berdebat dengan teman baru ini. Jangan sakiti dia, katanya. Zheng Lan berhenti berkultivasi dan mengangguk. Ekspresinya dingin dan bahkan sedikit bangga.
Buat perubahan Anda. Zheng Lan berdiri di sana dengan kepala menunduk, bahkan tidak menggunakan kekuatan batinnya. Alis Xia Qingchen sedikit bergerak. Lebih baik kamu menjadi sedikit lebih serius. Bahkan keterampilan bela diri terburukku pun cukup kuat. Karena ini adalah ujian, dia tidak dapat menahan kekuatan batinnya dan harus menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dikombinasikan dengan teknik seni bela diri, 9 bunga plum terlemah pun akan menjadi cukup kuat. Orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan batinnya. Jika dia ingin memblokir atau menghindar dengan tangan kosong, dia akan berada dalam bahaya. Silakan, kamu tidak memahami kekuatanku, kata Zheng Lan dengan arogan. Tidak mengerti, mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada orang ini? Baiklah, jawab Xia Qingchen, lebih baik berhati-hati. Demi keamanan, Xia Qingchen tetap mengeksekusi 9 bunga plum. Siu siu siu. 9 aliran kekuatan batin berputar di udara dan menyerang Zheng Lan dengan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan batinnya telah melampaui lipatan ke-8 dari tingkat konstelasi tengah dan sedikit mendekati lipatan ke-9 dari tingkat konstelasi tengah. Selain itu, ia memiliki teknik bela diri yang luar biasa. Kekuatan serangan ini tidak lebih lemah dari serangan dari tingkat konstelasi tengah tingkat ke-9 manapun. Saat dia menggunakan kekuatan batinnya, pemuda itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, Zheng Lan, hati-hati. Dia paling tahu kekuatan Zheng Lan. Mustahil untuk menolak gerakan ini hanya dengan tubuhnya. Baik dia maupun Zheng Lan terlalu meremehkan Xia Qingchen. Mereka berpikir bahwa orang yang menduduki peringkat keempat di Kadipaten Bunga Suci bahkan tidak layak untuk disebutkan. Siapa yang tahu kalau pihak lain akan begitu menakutkan? Serangan biasa darinya telah mencapai lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Zheng Lan juga terkejut. Dia melompat ke samping dan melompat ke kolam di halaman. Meski begitu, dia masih terserempet oleh kekuatan batin. Luka berdarah muncul di lengannya, dan darah berceceran di mana-mana. Kolam kecil itu langsung diwarnai merah. Dia memanjat dengan tubuh basah, tampak malu dan marah. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Itu hanya perdebatan, apakah perlu seperti ini? Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika saya ingat dengan benar, saya memperingatkan Anda bahwa keterampilan bela diri saya cukup kuat dan Anda harus menganggapnya serius, bukan? Bolehkah saya bertanya, bagaimana tanggapan Anda? Zheng Lan terkejut. Dia berkata bahwa Xia Qingchen tidak memahami kekuatannya. Lagi, wajahnya memerah dan dia berteriak. Dia berasal dari pangkat seorang kuda besi yang kuat. Terlebih lagi, dia adalah favorit surga peringkat kedua. Hanya karena dia tidak bisa melampaui tempat pertama maka dia mencari perlindungan di Sekte Tebing Pedang, berharap untuk melanjutkan studinya di sana dan melampaui pihak lain. Dia tidak menaruh Kadipaten Bunga Surgawi, yang berada di peringkat terbawah dari 10 kadipaten, di matanya. Dia bahkan tidak peduli apakah itu yang pertama. Namun siapa sangka orang yang berada di peringkat keempat itu begitu menakutkan dan hampir melukainya secara serius. Zheng Lan tidak bisa menerima ini. Ekspresi Xia Qingchen tenang, lupakan. Kamu bukan tandinganku. Dia mengira nada suara pihak lain begitu besar karena dia memiliki beberapa keahlian khusus. Pada akhirnya, dia hanyalah karakter yang meremehkan orang lain dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika Xia Qingchen benar-benar menyerang dengan kekuatan penuhnya, pihak lain tidak akan bisa menghalanginya sama sekali. Kamu cukup lucu. Saya tidak menggunakan kekuatan batin apapun dan secara kebetulan terluka oleh Anda, dan Anda begitu sombong. Zheng Lan tertawa karena marah. Jika orang biasa menang melawan seseorang yang tidak menggunakan kekuatan batin, mereka hanya akan merasa bahwa itu adalah kemenangan yang tidak adil, bukan? Xia Qingchen, sebaliknya, tidak hanya merasa puas diri, dia juga merasa bangga pada dirinya sendiri. Ayo, kita berdebat lagi. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku, dan sekarang bahkan tidak ada seorang pun yang berani meremehkanku. Zheng Lan tertawa. Saat ini, pria Fung itu menidurinya sambil tersenyum dan berkata, hahaha, lupakan. Kalian berdua adalah pilar masa depan Sekte Tebing Pedang. Mengapa Anda harus merusak hubungan Anda karena perdebatan? Petik 1. Dia menilai Xia Qingchen dengan puas. Tidak heran jika Master Paviliun Bela Diri ingin dia mempertahankan orang ini. Dengan budidaya yang begitu kuat, itu lebih dari cukup untuk memasuki cabang Sekte Tebing Pedang. Namun, meski dia begitu kuat, dia hanya menduduki peringkat keempat.
Bukankah mereka yang menduduki peringkat 3 besar akan berada pada tahap konstelasi utama? Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa memenangkan 3 besar lainnya, dia pasti akan diberi hadiah ketika dia kembali ke cabang Sekte Tebing Pedang. Zheng Lan merajuk. Namun, di hadapan pemuda itu, dia hanya bisa menyerah. Apa hasil tesnya? Xia Qingchen bertanya. Pemuda itu mengangguk puas. Bagus sekali. Aku bisa membawamu kembali ke cabang ketiga dari Sekte Tebing Pedang, Paviliun Pedang Kuali. Paviliun Pedang Kuali memiliki status yang sama dengan Istana Bela Diri Surgawi. Sekte Tebing Pedang sama dengan Sekte Nebula. Mereka memiliki 10 cabang dan bertanggung jawab atas kadipaten. Paviliun Pedang Kuali adalah salah satu cabang dari Sekte Tebing Pedang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Paviliun Pedang Kuali jauh lebih kuat daripada Istana Bela Diri Surgawi. Sebenarnya merupakan hal yang baik bagi Xia Qingchen untuk ditinggalkan oleh Istana Bela Diri Surgawi dan sebagai gantinya bergabung dengan Paviliun Pedang Kuali. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah reputasinya mungkin akan menjadi seperti Yu Qingyang, seorang jenius terlarang. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu menanyakan pendapat Xia Qingchen. Dia hanya bisa membawanya pergi jika dia mau. Jika dia tidak bersedia, maka dia hanya bisa membiarkannya pergi. Xia Qingchen menghela nafas dan berkata, apakah saya punya pilihan lain? Saya. Dia baru saja akan setuju. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dingin melesat dan membombardir kolam kecil tersebut. Air di kolam itu diledakkan setinggi 5 zang, membentuk tembok besar. Ekspresi ketiga orang di halaman berubah. Tahap konstelasi utama tahap akhir. Pemuda itu terkejut. Seorang wanita berpakaian merah muda menerobos ke halaman dengan ekspresi dingin. Dia menatap pemuda itu dengan dingin. Orang-orang dari Sekte Tebing Pedang, beraninya kamu datang ke wilayah Sekte Nebula untuk membawa seseorang pergi. Mata pemuda itu menoleh, dan dia bahkan tidak berhenti. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Wanita berbaju pink mengejarnya dan melihat ada gua bawah tanah di dalam rumah yang telah disiapkan sejak lama. Dia tidak tahu kemana arahnya. Dia segera melompat untuk mengejar. Setelah setengah cangkir teh, dia kembali dengan lengan patah berlumuran darah. Kamu beruntung kamu berlari cepat. Dia melepaskan lengannya dan menatap Xia Qingchen dan Zheng Lan. Wajah dinginnya sedikit melembut. Siapakah di antara kalian yang merupakan Xia Qingchen? Xia Qingchen mengamati wanita ini. Wanita itu tidak lain adalah Bai Jing, yang tiba tepat waktu. Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Sekte Nebula. Dia memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana? Sekte Nebula. Xia Qingchen tidak bereaksi apapun, tetapi Zheng Lan berteriak kaget, dan kamu. Bai Jing mengukurnya dan berkata, berapapun usia atau kekuatannya, Anda tidak berhak memanggil saya yang mulia. Baru saat itulah Zheng Lan menyadari bahwa dia bersikap kasar. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang yang mampu membunuh ahli konstelasi utama dari Paviliun Pedang Kuali itu. Bagaimana dia bisa memanggilnya, yang mulia? Babak 150, hati lebih tinggi dari langit. Bolehkah aku bertanya siapa seniornya? Dia memenuhi syarat untuk membawa orang ke Sekte Nebula. Benar-benar tidak terbayangkan. Bai Jing mengeluarkan batu hitam itu dan memegangnya di telapak tangannya. Melihat ini, Zheng Lan mengenalinya dan berlutut di tanah, salam kepada utusan Sekte Nebula. Bai Jing mengangguk dan menatap Xia Qingchen lagi. Ayo pergi. Saya kekurangan waktu. Kami akan segera berangkat. Dia bahkan tidak peduli dengan Zheng Lan. Mata Zheng Lan berkedip, utusan, aku akan jujur padamu. Saya juga warga pangkat seorang kuda besi di bawah pengelolaan Istana Bela Diri Surgawi. Saya ingin tahu apakah saya telah memenuhi persyaratan Sekte Nebula. Petik 1. Oh, Anda adalah warga negara kadipaten di bawah kekuasaan Istana Bela Diri Surgawi. Lalu kenapa kamu ada di sini? Bai Jing bertanya dengan heran. Istana Surgawi dari jalur perang memerintah lebih dari 10 kadipaten. Shen Xiu dan kuda besi adalah salah satunya. Aku, Zheng Lan merasa bersalah. Mata Bai Jing menyipit. Dia bisa menebak alasannya dan merasa jijik. Xia Qingchen tidak punya pilihan selain bergabung dengan Paviliun Pedang Kuali di bawah Sekte Tebing Pedang karena dia sedang ditindas. Orang ini tidak mungkin tertindas, bukan? Terus terang, orang ini adalah pengkhianat. Jika kamu ingin masuk sekte, kamu harus melihat kekuatanmu terlebih dahulu. Serang aku dengan kekuatan penuhmu, kata Bai Jing. Zheng Lan mengangguk kegirangan. Bahkan Xia Qingchen pun bisa melakukannya.
Dia jauh lebih kuat dari Xia Qingchen, jadi tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya. Tangan naga yang sangat sedih. Teknik seni bela diri Zheng Lan juga tidak buruk, itu adalah teknik peringkat kuning tingkat tinggi. Dia mencakar bahu Bai Jing. Saat cakar itu hendak menyentuhnya, kekuatan batin hitam keluar dari tubuh Bai Jing dan dengan mudah menjentikkan cakar itu. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda, utusan. Zheng Lan segera mundur dan berkata dengan hormat. Dia menunduk, menunggu jawaban Bai Jing. Kekuatannya tidak buruk. Jawaban Bai Jing membuat Zheng Lan sangat gembira. Tapi itu tidak cukup untuk memenuhi standar Sekte Nebula. Cukup pergi ke istana bela diri surgawi. Apa? Zheng Lan terkejut. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan kemudian ke Bai Jing. Tanpa sadar, dia merasa ada motif tersembunyi di antara mereka. Utusan, mengapa dia bisa memasuki Sekte Nebula tetapi saya hanya bisa memasuki istana bela diri surgawi? Zheng Lan bertanya dengan enggan. Karena dia lebih kuat darimu dan memiliki potensi lebih darimu. Ada pertanyaan lagi. Bai Jing menjawab. Berdasarkan pemahaman Bai Jing tentang situasi ini, kekuatan serangan puncak Xia Qingchen sudah mendekati tahap konstelasi utama. Perbedaan antara Zheng Lan di depannya terlalu besar. Dan dari segi potensi, Zheng Lan baru berada di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah pada usia 19 tahun. Xia Qingchen telah melampauinya sebelum usia 18 tahun. Dari sini, terlihat bahwa potensi Xia Qingchen bahkan lebih besar. Ketika Sekte Nebula memilih talenta, mereka memperhatikan seni bela diri dan potensi. Xia Qingchen memiliki keduanya, jadi dia secara alami bisa memasuki Sekte Nebula. Zheng Lan kurang dalam kedua aspek tersebut. Utusan, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda mengatakan bahwa potensinya lebih tinggi dari saya, tetapi jika Anda mengatakan bahwa kekuatannya lebih tinggi dari saya, maafkan saya karena tidak yakin. Zheng Lan mengertakkan gigi dan berkata, permasalahan tentang potensi hanyalah ilusi dan semuanya bergantung pada bagaimana seseorang memahaminya. Ia tidak dapat membantah pernyataan pihak lain bahwa potensinya lebih rendah dibandingkan orang lain. Namun, akan sulit untuk menerima bahwa kekuatannya lebih rendah daripada Xia Qingchen. Bagaimana dia bisa berbohong tanpa membuka matanya? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia harusnya lebih kuat. Apakah penting apakah kamu yakin atau tidak? Bai Jing sudah tidak senang dengannya. Seseorang yang penuh dengan pikiran memberontak tidak akan pernah bisa dibesarkan dengan baik, dan tidak akan pernah bisa diberi makan secara kenyang. Dia bisa mengkhianati mereka hari ini, dan dia juga bisa mengkhianati mereka besok demi keuntungan kecil. Dia bahkan tidak ingin dia bergabung dengan istana bela diri surgawi, apalagi Sekte Nebula. Sungguh menggelikan bahwa dia masih belum puas. Jika Anda ingin memasuki istana surgawi Dao bela diri, Anda dapat melapor sendiri ke sana. Sebut saja namaku, Bai Jing. Jika kamu tidak mau, cari pekerjaan lain. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Xia Qingchen pergi. Wajah Zheng Lan berubah menjadi hijau dan merah. Setelah sekian lama, dia berdiri, wajahnya penuh kebencian. Dia merasa seperti sedang ditindas. Dia jelas lebih kuat dari Xia Qingchen, namun dia tidak bisa memasuki Sekte Nebula. Jika ini bukan tekanan, lalu apa itu? Saya benar memilih Sekte Tebing Pedang. Sekte Nebula tidak menghargai bakat seperti saya. Saat aku besar di Sekte Tebing Pedang, aku akan membuatmu menyesal. Zheng Lan bersumpah. Di luar gua abadi, Messenger, kenapa kamu tidak membiarkan aku melawannya? Sebaiknya aku membuatnya menerima kekalahanku dan menutup mulutnya. Xia Qingchen bertanya. Menurutnya, itu hanya masalah kepalan tangan. Dia tidak akan membuang waktu. Tidak dibutuhkan. Dia hanya perlu menerimanya secara lisan. Bai Jing menjawab tanpa menoleh. Baiklah. Gaya utusan ini dalam melakukan sesuatu sungguh menentukan. Beri aku waktu 1 hari untuk menyelesaikan masalah di ibu kota kekaisaran. Xia Qingchen berbicara. Hanya setengah hari. Bai Jing menjawab. Aku juga akan menemanimu. Dia khawatir tentang anggota paviliun pedang kuali yang telah melarikan diri dan menculik Xia Qingchen. Setengah hari. Itu tidak cukup. Xia Qingchen dan Bai Jing kembali ke lapangan umum. Shen Jinghong, Zhou Suelin, dan Qin Yun masih menunggu dengan sabar. Guru. Petik 2. Xia muda. Petik 2. Mereka bertiga maju, tapi tidak berani terlalu dekat. Karena Bai Jing berdiri tepat di sampingnya. Setelah obrolan sederhana,
mereka mengetahui bahwa kilin kuno berkulit hitam dan yang lainnya telah kehilangan kualifikasi mereka untuk memasuki Istana Surgawi Bela Diri, dan utusan khusus Zhou juga telah terbunuh di tempat. Xia Qingchen diam-diam mengagumi ketegasan Bai Jing. Utusan Bai, saya punya permintaan yang lancang, Xia Qingchen berbicara setelah hening beberapa saat. Berbicara, Bai Jing berkata, wajahnya tanpa ekspresi. Xia Qingchen berbicara, saya ingin meminta utusan Bai untuk menunjukkan belas kasihan. Kirim ketiga orang ini ke Istana Bela Diri Surgawi untuk melanjutkan studi mereka. Kemampuan mereka tidak dapat memenuhi persyaratan Istana Bela Diri Surgawi. Bai Jing menggelengkan kepalanya dengan tegas. Xia Qingchen menjawab, kekuatan mereka mungkin sedikit kurang. Namun, potensi mereka tidaklah buruk. 2 bulan lalu, basis budidaya mereka hanya berada di tingkat keempat, tingkat ketiga, dan tingkat ketiga dari tingkat konstelasi tengah. Bai Jing sedikit terkejut. Untuk menembus 2 level dalam 2 bulan, meski ada peluang, itu masih cukup jarang. Baiklah, katanya. Bai Jing langsung menulis 3 surat rekomendasi dan memberikan masing-masing 1 surat. Saya akan memberi Anda izin khusus untuk memasuki Istana Surgawi Jalur Bela Diri untuk melanjutkan studi Anda selama 1 tahun untuk melihat hasilnya. Jika kinerja Anda bagus, Anda dapat secara resmi bergabung dengan Istana Surgawi Jalur Perang. Jika kinerja Anda tidak mencukupi, Anda akan dikeluarkan. Apakah kamu keberatan? Celepuk. Mereka bertiga berlutut dan bersujud pada Bai Jing. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa, utusan Bai. Bagaimana mereka bisa keberatan? Dalam keadaan normal, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Surgawi Jalur Perang. Merupakan suatu berkah yang sangat besar untuk dapat berpartisipasi dalam ujian 1 tahun penuh. Tentu saja mereka sangat jelas. Bai Jing tidak terlalu melihat potensi mereka. Dia malah melihat Xia Qingchen. Justru karena dia memberikan wajah pada Xia Qingchen, mereka mempunyai kesempatan untuk mencoba dan belajar. Inilah catatan budidaya yang biasa saya susun. Mungkin berguna bagi Anda. Ambil mereka. Xia Qingchen memberikan mereka sebuah buku catatan. Isinya beberapa pemahamannya tentang seni bela diri. Itu sederhana dan mudah dimengerti, dan itu seharusnya cukup untuk dinikmati oleh Shen Jinghong dan yang lainnya selama beberapa tahun. Bai Jing sedikit terkejut. Haruskah Xia Qingchen dikatakan sombong atau terlalu percaya diri? Bahkan jika dia memiliki lebih banyak pengalaman kultivasi, seberapa besarkah pengalaman itu? Bagaimanapun, mereka seumuran. Dia sebenarnya sangat yakin bahwa dia akan memberikan panduan budidayanya sendiri kepada pihak lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu memalukan. Tapi yang mengejutkan Bai Jing, Shen Jinghong dan yang lainnya tidak merasa terhina. Sebaliknya, mereka sangat gembira dan tidak bisa berhenti tersenyum. Mereka bertiga masih saling dorong dan dorong dalam kegelapan. Jika Xia Qingchen tidak hadir, mereka pasti sudah mulai mengambil buahnya. Apa yang sedang terjadi? Bai Jing bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat surat itu. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru.